Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait menjelang tahun baru Nasrani, tepat setiap tanggal 1 Januari, banyak kita saksikan anak-anak pemuda muslim baik di Indonesia maupun di dunia yang ikut menyemarakkan dengan berpesta ria, bertasyabuh dengan mereka, yakni menyerupai mereka. Terlepas kaitannya apakah mereka tahu yang dilakukan menyerupai orang kafir, apakah sikap seperti ini dikategorikan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap muslim dan muslimah, perhatikan baik-baik, tidak boleh mengucapkan selamat, ucapan hari raya bagi orang-orang non-muslim, baik itu Nasrani, Yahudi, hari raya Nasrani, hari raya Yahudi, dan lain sebagainya. Tidak boleh, diharamkan. Karena itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim mengucapkan salam terlebih dahulu dengan salam Islami, Assalamualaikum warahmatullahi, kepada orang non-muslim. Dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dan Rabbul Alamin telah menegaskan dalam Al-Quranul Karim adanya perbedaan yang sangat mendasar antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafirin. Karena itu ada surat namanya surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, dan seterusnya. Tidak boleh. Dan hujjah alasan yang lain bahwa kaum muslimin telah mempunyai dua hari raya, hari raya Fitri dan hari raya Adha. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, mereka biasa merayakan sebuah hari raya, yakni hari raya pergantian tahun setiap tahun. Dari sini kita tahu, berdasarkan keterangan para ulama, bahwa selamat tahun baru itu adalah usianya sudah tua sekali. Dari orang-orang penyembah berhala pada zaman dahulu biasa merayakan pergantian tahun, dan itu juga dilakukan oleh sebagian penduduk Madinah. Ketika Nabi SAW datang, hari apa ini? Diterangkan oleh mereka. Maka Nabi yang mulia SAW kemudian mengganti dengan dua hari raya Islam, hari raya Fitri dan hari raya Adha. Ini hadis yang dikeluarkan, hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Para ulama menjelaskan bahwa di antara hari raya yang mereka rayakan adalah hari raya pergantian tahun setiap tahunnya, atau yang kita kenal sekarang ini tahun baru. Ternyata tahulah kita bahwa istilah tahun baru ini usianya sudah tua sekali, ribuan tahun sebelum itu, oleh orang-orang penyembah matahari dan lain sebagainya. Apa kita mau mengikuti? Dan Nabi yang mulia telah menggantinya ketika itu. Ini yang saya katakan di majelis ini sebelum ini, bahwa kaum muslimin harus pandai, harus mengerti agamanya. Bermuamalah, hubungan antar manusia dengan muslim dan orang di luar Islam, non muslim, boleh selama tidak mengorbankan agamanya, jual beli, bekerja dan lain sebagainya. Tapi dalam urusan din yang ada larangannya dalam agama, hatta itu dalam urusan muamalah, tidak boleh.
Misalnya muslim mengucapkan selamat hari raya Natal, selamat tahun baru, selamat hari raya lain agama, haram hukumnya, tidak boleh. Tapi para ulama tidak ada yang langsung mengatakan kufur, keluar dari Islam. Tidak, harus tafsil, diperinci dalam rangka apa mereka mengucapkan itu. Kebanyakan pertama karena kejahilannya, kebodohannya. Ini diberi udzur, perlu diajarkan, perlu mereka duduk belajar, karena mereka tidak tahu. Atau mereka mengucapkan itu karena ada syubhat. Sebagian kaum muslimin yang dianggap tokoh mengucapkan membolehkannya, yang dari fatwanya, maka tersesatlah dia, kemudian tersesatlah manusia yang lainnya. Yang kedua, karena sudah tahu dan sengaja melanggar. Tujuannya apa? Karena mengikuti kebiasaan, menghargai, saling mengucapkan. Ini haram. Yang ketiga, kalau mereka sampai mengagungkan, membesarkan itu, maka sebagian ulama mengatakan bisa masuk ke dalam kekufuran. Jadi ada 3 golongan. Yang terbanyak adalah yang tidak atau belum tahu. Karena itu perlu diberitahukan. Atau mereka mendapat fatwa yang bisa menyesatkan mereka. Atau mereka sudah tahu, sudah dengar, tapi mungkin belum paham. Itu perlu diajarkan tentang akidah Islam, keyakinan-keyakinan Islam. Bahwa Nabi mereka alaihi salatu wassalam telah mengganti hari raya orang-orang kufar, kaum musyrikin, dengan 2 hari raya. Kita punya 2 hari raya Fitri dan hari raya Adha, yang kemudian bersama hari-hari tasyrik, ayyamut tasyrik. Ini hari raya kaum muslimin, dan Nabi SAW langsung menggantinya. Ternyata istilah tahun baru itu, pergantian tahun, usianya sudah tua sekali. Ribuan tahun oleh penyembah matahari, kaum musyrikin yang merayakannya setiap tahun. Dan mereka sujud kepada matahari. Nah ini, kemudian Nabi SAW menggantinya ketika sampai di Madinah. Ganti, ada 2 hari raya. Karena itu kaum muslimin tidak boleh merayakan hari raya tahun baru ini, tidak boleh. Hatta tahun baru Islam tidak ada. Peringatan tahun baru Islam itu tidak ada di dalam Islam. Karena para sahabat ridwanullah alaihim jami'an tidak pernah memperingati tahun baru Islam. Karena Nabi mereka SAW telah menetapkan ada 2 hari raya di mana kita bergembira, menampakkan kegembiraan di 2 hari raya itu. Hari raya yang besar, Idul Fitri dan Idul Adha, bersama ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik yang 3 hari itu, tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Kita bergembira. Kata Nabi SAW, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, minum dan zikir kepada Allah. Bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kejahilan kaum muslimin bahkan sangat menyedihkan kita. Sangat menyedihkan kita, mengenaskan kita. Sebagian kaum muslimin yang bekerja di kantor, di rumah makan dan sebagainya, mungkin mereka diperintah oleh bosnya untuk memakai tanda topi yang sekarang kita lihat. Topi apa namanya? Topi apa namanya? Sinterklas. Tidak boleh, haram. Tidak boleh. Ini yang saya katakan tadi, kelemahan.
mereka dipaksa mungkin, atau diperintah, atau ada sesuatu yang mengancam kalau tidak nanti gajinya dipotong dan lain sebagainya, atau mereka lemah imannya dan menganggap ini tidak apa-apa. Nah, ini semuanya membuat kita melek melihat keadaan kita lemah dalam ilmu ini, dalam Islam ini, karena keasingan Islam dan kita tidak tahu tentang Islam itu sendiri. Jadi ikhwan, perkara selamatan ini, hari raya orang-orang non-muslim, apalagi ini pergantian setiap tahun baru yang dirayakan dan oleh kaum muslimin ribuan, puluhan ribu, mungkin jutaan, baik di Indonesia maupun selain Indonesia, ini adalah perkara haram, perkara yang besar, karena mereka turut merayakan hari raya penyembah berhala, penyembah matahari, yang jelas-jelas tegas-tegas telah diganti oleh nabi mereka. Silahkan baca Sunan Abi Daud di kitab sunannya, di bagian kitab hari raya ada hadisnya. Bahkan saya telah menulisnya di sebagian kitab saya, di antara kitab Al-Masail, mungkin jilid 11 saya lihat, dan saya syarahkan, jelaskan bahwa asal hari raya ini dari orang-orang musyrikin, dari penyembah berhala. Ternyata usianya sudah tua sekali pergantian tahun itu. Selamat tahun baru, Happy New Year. Ini sangat memalukan, sangat nista, sangat hina. Bagaimana kita merayakan perayaan penyembah berhala, penyembah matahari? Allahu Akbar. Hendaklah antum memberitahukan kepada sanak keluarga tentunya. Kalau mau hujahnya lebih jelas, silahkan baca keterangan di kitab-kitab hadis kepada para ulama. Atau saya sudah menulis di kitab Al-Masail, saya lupa jilid keberapa, 10 atau 11. Ada hadisnya di situ, ada keterangan para ulama. Silakan difotokopi dan dibagikan kepada saudara sanak keluarga untuk diberitahukan ya hujahnya. Ini berbahaya dan sangat besar, bukan main-main, bukan perkara kecil, tidak. Karena peringatan tahun baru ini peringatan kaum musyrikin dan haram, dan untuk itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menggantinya. Dirubah. Kita punya dua hari raya, hari raya fitri, hari raya adha. Jadi bukan perkara yang ringan, perkara yang sangat-sangat besar. Selamat tahun baru ini, Happy New Year, bukan ringan, ini besar. Usianya sudah tua. Karena itu diberitahukan kaum muslimin, diberitahukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sekalian untuk berjalan di atas nur cahaya Alkitab dan Sunnah, di jalan Allah, bukan berjalan di jalan syaitan. Hati-hati, hati-hati.